Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Nadia Wayudayati di channel YouTube What's Ona. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Wah, alhamdulillah ya, baik semua, sehat semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar bareng terus ya. Amin. Udah siap belajar kan? Nah, sebelum belajar, kita lihat dulu peta Indonesia yang ada di belakangku. Nah, di peta ini Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Sabang sampai Merauke ini terdiri dari ribuan pulau yang didiami oleh suku bangsa yang berbeda-beda. Ada suku Aceh, suku Jawa, suku Bali, suku Dayak, dan lain sebagainya. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki budaya masing-masing dan tentunya berbeda dengan suku bangsa yang lainnya. Kebudayaan dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini kan beragam-ragam ya. Kalau dijadikan satu, maka akan membentuk yang dinamakan dengan keragaman budaya dan kearifan lokal. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya dan kearifan lokal dengan judul Indonesiaku Kaya Budaya. Tapi sebelum itu, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke dulu yuk. Yuk bernyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Itu dia lagu dari Sabang sampai Merauke yang sudah kita nyanyikan bersama-sama dan kita dengarkan. Sekarang saatnya kita belajar. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur atau pandangan hidup yang berlaku di masyarakat mengenai alam tempat tinggal mereka. Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bisa berubah secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan budaya nasional. Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat bisa berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan-aturan khusus. Salah satu contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia adalah upacara adat. Upacara adat di Indonesia yang paling terkenal adalah upacara adat Ngaben. Pasti teman-teman udah nggak asing kan dengan istilah Ngaben? Iya, betul. Upacara adat Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah di Bali. Selanjutnya adalah budaya daerah Indonesia. Budaya daerah adalah keseluruhan cara hidup, kepercayaan, adat istiadat, dan karya seni yang berkembang di Indonesia. Setiap suku bangsa yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah mempunyai budayanya sendiri-sendiri. Dan budaya seninya ini pasti berbeda-beda setiap sukunya loh teman-teman. Apa saja sih bentuk-bentuk budaya daerah di Indonesia itu? Yang pertama adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa pengantar dan bahasa pergaulan sehari-hari antar anggota masyarakat di suatu daerah. Contohnya, bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahasa Sunda di Jawa Barat, bahasa Melayu di
Sumatera, bahasa Sasak di Bali, dan sebagainya. Nah, bagi kita yang tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini biasanya kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya, kita berbicara kepada teman, sampean saka ngendi? Itu artinya, kamu dari mana? Itu adalah contoh dari penerapan bahasa daerah Jawa di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Begitu pula dengan masyarakat di daerah Jawa Barat, mereka biasanya menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari mereka. Budaya daerah yang kedua yaitu adalah pakaian adat. Pakaian adat adalah busana tradisional yang mencerminkan identitas suatu daerah, kelompok, atau masyarakat. Pakaian adat di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Seperti baju bundokan duang di Sumatera Barat ini memiliki ciri khas penutup kepala yaitu tingkuluak yang digunakan oleh wanita berbentuk seperti runcing dan bercabang menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gedang. Terus ada baju adat dari Jawa Tengah yang dinamakan baju surjan. Untuk yang laki-laki biasanya memakai yang dinamakan dengan beskap, sedangkan perempuan memakai yang dinamakan kebaya. Baju surjan ini memiliki ciri khas yaitu berlengan panjang, ujung baju runcing memiliki kancing di dada dan leher, kemudian yang paling menjadi khasnya adalah motif lurik atau garis lurus. Baju adat dari Kalimantan Barat yaitu untuk laki-laki baju king baba dan yang untuk perempuan adalah baju king bibinge. Mereka identik dengan hiasan kepala yang berbentuk seperti kipas. Selanjutnya ada baju adat dari Nusa Tenggara Timur yang disebut baju tenun ikat. Baju tenun ikat ini paling identik dan adalah penutup kepala yang digunakan oleh laki-laki. Baju tenun ikat ini berasal dari kain tenun yang ditenun sendiri oleh masyarakat dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah budaya daerah yang ketiga, yaitu tarian daerah. Tarian daerah adalah tarian tradisional yang berasal dari suatu daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Seperti tiap daerah memiliki tarian daerah yang berbeda-beda. Seperti tari kuda lumping dari Jawa Timur yang identik dengan properti yang digunakan yaitu berupa kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Tari kuda lumping menggambarkan sekelompok prajurit yang berkuda. Tarian ini juga dikenal dengan nama jaran kepang atau jatilan. Yang kedua contohnya adalah tari kipas atau disebut juga dengan tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tarian ini berasal dari masyarakat Makassar yang menggunakan properti utama yaitu kipas. Selanjutnya ada tari sajojo dari Papua dan tari kecak dari Bali. Kemudian budaya daerah yang selanjutnya atau yang keempat adalah rumah adat. Apa sih rumah adat itu? Kalau rumah kan tempat untuk kita tinggal. Lalu apakah berbeda dengan rumah adat? Tentu tidak. Rumah adat merupakan rumah tradisional yang dibangun dengan ciri khas khusus dan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya adalah rumah adat Nusa Laki dari Nusa Tenggara Timur. Lalu rumah adat Rumah Panjang dari Kalimantan Barat. Rumah ini identik dengan rumah yang tinggi karena di Kalimantan itu sering terjadi banjir dan juga untuk melindungi dari hewan buas makanya rumahnya dibuat rumah yang tinggi. Terus ada rumah bubuk dari Riau dan ada rumah sasado dari Maluku. Selanjutnya budaya daerah yang kelima adalah makanan daerah. Makanan daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di suatu daerah. Di Indonesia terdapat macam-macam jenis makanan khas. Makanan khas ini disebut juga sebagai makanan tradisional, seperti pisang gapit dari Kalimantan Timur. Pisang gapit ini pisang yang masih setengah matang, kemudian dibakar, lalu disajikan dengan saus dari gula Jawa.
Lalu ada gudeg dari daerah istimewa Yogyakarta, yaitu berupa nangka muda yang dimasak dengan gula Jawa, kemudian disediakan bersama nasi, telur, sambal goreng ati, dan pendamping lainnya. Contoh selanjutnya adalah bika Ambon dari Sumatera Utara, lalu bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur Manado ini memiliki ciri khusus yaitu bubur dan sayur dimasak menjadi satu. Pasti kalian suka dengar kita itu harus melestarikan budaya. Memang sepenting apa sih melestarikan budaya daerah itu? Mengapa penting? Karena melestarikan budaya daerah dapat menjaga identitas dan memperkuat rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia dan menghormati warisan dari leluhur. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui pentingnya melestarikan kebudayaan, lalu bagaimana sih cara kita melestarikan budaya daerah itu? Nah, cara kita melestarikan budaya daerah itu bisa dengan 1. Mau mengenal dan mempelajari budaya lain, tidak menganggap budaya sendiri lebih unggul daripada budaya daerah lain, mengembangkan budaya dan memasukkan unsur kekinian tanpa merusak unsur aslinya, dan yang terakhir adalah mendidik generasi muda tentang budaya lokal. Sebenarnya, tentang melestarikan budaya daerah ini terapan loh. Contohnya ketika kalian di sekolah, pasti ada di hari tertentu kalian harus memakai pakaian adat. Nah, itu adalah contoh dari melestarikan budaya daerah berupa pakaian adat dengan menggunakannya pada hari tertentu ketika sekolah. Terus yang saat ini sedang tren adalah berkain. Berkain itu konsepnya adalah kita menggunakan kain panjang dengan motif batik atau motif-motif yang khas Indonesia dipadukan dengan budaya baju sehari-hari kita pakai sehari-hari, itu dinamakan dengan berkain. Itu tren sekali loh teman-teman. Nah, itu dia materi Indonesia kok kayak budaya. Keragaman budaya Indonesia adalah kekayaan bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Peran kita sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan budaya untuk masa depan bangsa. Budaya yang ada adalah identitas kita, lestarikan dan banggakan. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa terus lestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.